Shalom, selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, dimanapun Anda berada saat ini, mari sama-sama kita mau menaikkan pujian, pengagungan kita kepada Tuhan. Sebab Dia Allah yang layak kita tinggikan, Dia Allah yang layak kita sembah. Sebab Dia yang layak terima segala pujian, terima segala hormat dan pengagungan. Haleluya, Engkau yang layak Tuhan, Engkau yang layak Tuhan. Alam semesta melukiskan kebesaran Tuhan, bumi dan surga menyanyikan kemuliaan nama-Mu. Hosana, Hosana,
Tuhan, Tuhan. Kau yang layak, Kau yang layak Tuhan. Kau yang layak, Kau yang layak Tuhan. Haleluya, haleluya. Kami muliakan nama-Mu Tuhan. Kami muliakan nama-Mu Yesus. Sebab Engkau yang layak Tuhan. Sebab Engkau yang layak Tuhan. Haleluya, haleluya. 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 Terpujilah nama-Mu Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Haleluya. Yesus Tuhan, Kau yang layak Tuhan. Kau ditinggikan Tuhan. Kau dimuliakan selamanya Tuhan. Kau dimuliakan Tuhan. Haleluya, haleluya. 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 Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kiranya Engkau berkenan atas ibadah kami pagi hari ini Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan, terima kasih Tuhan. Segala pujian, hormat dan pengagungan kami hanya kepada-Mu Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mulaikan ibadah kami pagi hari ini. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Kita percaya bahwa kita adalah orang-orang yang dipilih oleh Tuhan. Kita dipanggil untuk menyatakan kemuliaan-Nya. Sebab itu mari sama-sama kita memuji Dia. Sebab Dia yang telah memilih kita untuk menyatakan kemuliaan-Nya bagi bangsa-bangsa. Haleluya. Dari segala bangsa yang kita dipilih jadi umat-Nya. Kita dipilih dan dikuduskan-Nya, bawa kemuliaan hanya bagi Yesus. Kita dipilih dari segala bangsa yang kita dipilih, jadi umat-Nya.
bangsa kami. Amin. Ku punya visi bangsa ini, ku punya mimpi untuk negeriku. Satukan hati dan berdoa, oleh iman bangkitlah negeriku. Ku punya visi, ku punya visi untuk bangsa ini, ku punya mimpi untuk negeriku. Satukan hati dan berdoa, oleh iman bangkitlah negeriku. Setiap lutut bertelut menyembahmu, setiap lidah mengaku Kaulah Tuhan. Bukalah pintu surga, urapi doaku, lawatlah bangsa dan negeri kami. Ku punya visi untuk bangsa ini, ku punya mimpi untuk negeriku. Satukan hati, satukan hati dan berdoa, oleh iman bangkitlah negeriku. Setiap lutut bertelut menyembahmu, setiap lidah mengaku Kaulah Tuhan. Bukalah pintu surga, urapi doaku, lawatlah bangsa dan negeri kami. Setiap lutut bertelut, setiap lutut bertelut menyembahmu, setiap lidah mengaku Kaulah Tuhan. Bukalah pintu surga, urapi doaku, lawatlah bangsa dan negeri kami. Lawatlah Tuhan, lawatlah bangsa dan negeri kami. Lawatlah bangsa dan negeri kami. Haleluya, terpujilah nama-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tiba saatnya kami mau mendengarkan firman-Mu Tuhan. Hanya Engkau satu-satunya yang menjadi penolong kami. Engkau satu-satunya yang menjadi sumber kekuatan, pengharapan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Engkau Tuhan yang setia, waktumu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya kan berharap padamu. Satu-satunya yang andalkan, satu-satunya
sebabnya kami sangat membutuhkan Dikau di dalam hidup kami. Mari Roh Kudus, Engkau bersabda kepada kami. Oh Roh Kudus, urapilah hamba-Mu. Tanpa pimpinan Roh-Mu, urapan Roh-Mu yang kudus, sia-sialah pemberitaan. Terima kasih, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Kami mau mendengarkan firman-Mu, bukan sekedar mendengar, tetapi melakukan apa yang Kau perintahkan dan firmankan kepada kami. Terpujilah nama-Mu. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Silakan duduk saudara. Makarios, berbahagialah saudara yang pagi hari ini ada di dalam rumah Tuhan. Diberkatilah saudara semuanya. Terima kasih Tuhan. Saudara, mari kita sama-sama pagi hari ini akan belajar firman Tuhan, termasuk saya. Bukan hanya untuk jemaat, namun terutama terlebih dahulu untuk saya. Kita mau belajar apa yang dikatakan firman Tuhan bagi kita semua. Judul firman Tuhan pada pagi hari ini adalah Living on the Level of God's Overflowing Blessings. Saya terjemahkan langsung. Hidup di atas level berkat-berkat Allah yang berkelimpahan. Perhatikan ya, berkelimpahan, overflow, luar biasa. Mari saudara, kita pertama-tama akan belajar dan membaca di dalam firman Tuhan yang terdapat di dalam Injil Yohanes pasal yang ke-6, ayat yang ke-7, 11 dan 12. Tapi saya baca satu persatu saja dulu ya. Saya baca ayat yang ke-6 dulu. Jawab Filipus kepadanya, kepada Yesus, roti seharga 200 dinar tidak akan cukup untuk mereka ini, sekalipun masing-masing mendapat sepotong kecil saja. Saudara, ayat ini berhubungan dengan peristiwa di mana Yesus memberi makan 5.000 orang lebih. 5.000 itu hanya laki-laki, belum istri, belum anak mereka. Dan hari sudah malam, murid-murid Yesus Yesus suruh mereka pulang saja. Karena hari sudah jauh malam, nggak ada toko yang jual roti dan sebagainya. Tapi Yesus berkata, kamu beri mereka minum. Kamu yang harus memberi mereka makan, kamu yang harus beri mereka makan. Lalu ini jawaban Filipus, 200 dinar nggak cukup. Tapi untung ada seorang murid yang lain yang membawa seorang anak kecil kepada Yesus, dan murid itu berkata, Tuhan, ini di sini ada 5 ketul roti yang kecil dan hanya 2 ekor ikan. Tapi apa artinya? Lalu Yesus berkata, bawa kemari. Murid itu membawa anak kecil ini yang dapat sangu dari orang tuanya, dari ibunya. Sebelum pergi nih lo nak, ya, 5 ketul roti kecil dan 2 ekor ikan tuh kamu nanti kalau lapar makan. Dan anak ini datang kepada Yesus bersama murid itu. Dan dia menyerahkan ya sangunya, sarapannya kepada Yesus. Perhatikan, diserahkan ke dalam tangan Yesus. Apa yang dilakukan oleh Yesus, saudara? Yesus menengadah ke atas. Dia mengucap syukur. Dan memberkati roti yang kecil itu hanya 5 ketul kecil saja. Dan 2 ekor ikan yang kecil. Lalu kita baca di dalam ayat yang ke-11. Lalu Yesus mengambil roti itu
mengucap syukur dan membagi-bagikannya kepada mereka yang duduk di situ. Demikian juga dibuatnya dengan ikan-ikan itu sebanyak yang mereka kehendaki. Perhatikan, sebanyak yang mereka kehendaki. Bukan minim, dikit-dikit aja ya, secuil aja ya. Pokoknya masing-masing dapat bagian. No. Yesus menengadah kepada Bapa, mengucap syukur, memberkati 5 ketul roti itu yang tidak berarti bagi kurang lebih 15.000 orang. Lalu Yesus memberikannya kepada murid-muridnya, 12 muridnya, dan suruh mereka membagi. Ya, luar biasa. Jadi diserahkan pada Tuhan. Tuhan memberkati, memberi kembali, dan suruh bagi-bagi. Saudara, tiap minggu saudara membawa persembahan. Tiap bulan saudara membawa persembahan perpuluhan. Ketahuilah saudara, bukan kepada manusia. Saudara serahkan itu ke dalam tangan Tuhan. Saya tahu walaupun kecil, seolah-olah gak berarti. Tapi bagi Tuhan itu sangat berarti. Jangan remehkan persembahan. Saya tahu kadang-kala hanya 5.000. Perpuluhan walaupun sedikit, jangan remehkan itu. Itu milik Tuhan. Serahkan kepada Tuhan. Dan di dalam tangan Tuhan, Tuhan yang memberkati. Lalu dia kembalikan kepada murid-muridnya. Ya, yang membawa dan memberi kepada Tuhan. Dan apa yang terjadi setelah mereka membagi-bagikan? Ya, roti itu dicuil-cuil, diberikan. Ikan juga demikian. Kita baca di dalam ayat yang ke-12. Dan setelah mereka kenyang, ia berkata kepada murid-muridnya, kumpulkanlah potong-potongan yang lebih, supaya tidak ada yang terbuang. Yesus tahu untuk menghematnya, saudara. Setelah dipecah-pecahkannya, bukan hanya secuil, banyak. Dikatakan di sini tadi mereka makan sampai kenyang. Kok bisa? Heran bukan? 5 ketul roti yang kecil, 2 ekor ikan yang kecil, bisa memberi makan begitu banyak orang sampai kenyang. Bahkan lebih. Masih sisa. Sisanya berapa? 12 bakul. Tidak masuk akal, saudara. Padahal yang diberi cuma 5 yang kecil. Sisanya 12 bakul. Kok bisa? Itulah Yesus yang kita sembah. Mujizat terjadi. Saudara, jangan takut. Firman Tuhan berbagi hari ini menjamin saudara untuk hidup di atas atau melampaui level berkat Allah yang berkelimpahan. Allah mau memberkati saudara dan saya dengan berkelimpahan, lebih dari cukup. Asal kita percaya. Terserah kepada iman kita. Asal kita rela mempersembahkan. Anak kecil itu rela. Dia tidak bilang, aku minta dong buat diriku sedikit. No. Dia rela menyerahkan ke dalam tangan Yesus. Yesus memberkati, mengucap berkat, dan membagikan. Saudara, apapun yang saudara lakukan bagi Tuhan, apapun yang saudara persembahkan kepada Tuhan, tidak akan hilang begitu saja. Pasti akan kembali kepada saudara dengan berlimpah-limpah. Asal kita memberi dengan rela, gak dipaksa, ya, gak diharuskan. Oh harus, no. Saya mau memberi. Saya mau memberi dengan rela, dengan sukacita. Kadang-kala kalau saya menghitung persembahan, saya menangis, saudara. Ada yang begitu kecil, sedikit, tapi sangat berarti bagi mereka. Tergantung bagaimana hati kita, bagaimana sikap hati kita waktu kita memberi. Baik, dan kita dari sini juga mau belajar untuk hemat ya saudara. Jangan boros. Yesus sendiri suruh kumpulkan, tidak boleh dibuang.
Saya bersyukur dari muda, dari anak saya dididik oleh ibu saya. Harus sangat hemat. Tidak boleh ada nasi yang jatuh dari meja. Ibu saya suka marah, janganlah. Ya, jangan diterbuang, kamu ambil. Ada orang yang sulit sekali untuk dapat sebutir nasi. Jangan kamu sia-siakan. Itu belajar. Saya belajar waktu masih kecil, masih anak kurang lebih 9 tahun. Kalau elap meja, hati-hati ya. Tidak boleh sampai sisa makanan, tidak boleh sampai buang nasi. Ada orang yang susah payah cari nasi. Mari saudara, kita mau belajar untuk menghemat. Tidak boleh boros, ya. Tuhan tidak menghendaki itu. Baik, saya sudah catat di sini. Yesus tahu untuk menghemat. Sekarang mari kita baca di dalam surat Efesus. Efesus pasal 2 ayat yang keempat. Efesus 2 ayat 4. Tetapi Allah yang kaya dengan rahmat, oleh karena kasih-Nya yang besar, yang dilimpahkannya kepada kita. Perhatikan saudara, kata limpahkan. Bukan sekedar memberi. Limpahkan, luber. Kasih yang dilimpahkan oleh Allah kepada kita. Tidak heran saudara, ketika Allah menyuruh bangsa Israel keluar dari Mesir, dan dia berjanji kepada bangsa Israel, aku akan memberikan kepadamu tanah Kanaan, dan Kanaan dikatakan berlimpah dengan susu dan madu. Dan benar saudara, ketika mereka sudah hampir masuk di tanah Kanaan, Yosua mengirim pengintai, Musa mengirim pengintai 12 orang. Mereka masuk untuk mengintai itu tanah Kanaan. Walaupun ada raksasa-raksasa di situ, tetapi mereka pulang membawa anggur saudara dari lembah Eskol. Tahu saudara, anggur itu satu tandan begitu besar, begitu berat, sampai harus dipikul oleh 2 orang laki-laki. Dipikul. Begitu besar, saya sendiri gak mengerti kok bisa ada anggur begitu besar tandannya. Satu tandan dipikul 2 orang. Itu yang terjadi di tanah Kanaan, di lembah Eskol. Bukan hanya anggur yang mereka bawa. Mereka juga bawa buah delima dan buah ara, buah zaitun. Luar biasa, itu tanah Kanaan yang berlimpah. Dan itu yang Allah janjikan bagi saudara dan saya. Berkelimpahan. Berkelimpahan. Baik, sekarang kita maju, kita baca di dalam 1 Timotius 1 ayat 14. Malah kasih karunia Tuhan kita itu telah dikaruniakannya dengan limpahnya kepadaku dengan iman dan kasih dalam Kristus Yesus. Kembali lagi, perhatikan kata dilimpahkannya. Poured out, jadi dituang, bukan sekedar dikasih nih dikit, no. Dilimpahkan, ya, luber, poured out, super abundant, berkelimpahan yang berlebih-lebihan, super limpah. Itu yang Tuhan janjikan saudara, bagi saudara dan saya. Super abundant, sangat berkelimpahan, luar biasa. Saya sendiri waktu membaca, saudara, mempersiapkan diri, saya berkata, Tuhan, Engkau luar biasa. Betapa besar kasih yang Kau limpahkan bagi kami, bagi kita semua. Ya, super abundant, apa ya, yang dilimpahkannya kepada kita, kasih karunia-Nya, kasih karunia Allah. Saudara, kasih karunia Allah yang super abundant, yang berlimpah-limpah, itu dinyatakan oleh Yesus ketika dia ada di atas muka bumi. Apa yang dilakukan oleh Yesus? Dia makan bersama-sama dengan orang-orang berdosa. Dia makan bersama-sama dengan pemungut cukai. Dia mendekati
Maria Magdalena, wanita yang disebut yang tidak mempunyai nama yang baik. Dia mendekati wanita Samaria yang tidak terkenal, punya nama yang baik, reputasi yang jelek. Wanita yang tidak disukai oleh semua orang. Tapi Yesus mendekati. Itulah kasih karunia Allah yang super, luber, melimpah. Ya. Sekarang kita baca di dalam Mazmur pasal 68 ayat yang ke-20. Mazmur 68 ayat 20. Terpujilah Tuhan hari demi hari. Ia menanggung bagi kita. Allah adalah keselamatan kita. Saudara, hari demi hari saya baca dalam bahasa Inggris begini, saudara. Ya, Allah yang daily loaded us with blessings. Jadi setiap hari Allah itu melimpahkan kita dengan berkat-Nya. Bagaikan satu truk yang besar diisi dengan barang-barang, saudara, sampai pol ya. Saya kalau lihat truk-truk kadang kala diisi penuh. Ya, itu di-loaded. Ya. Allah tiap hari mengisi hidup kita ya, dengan berkat-berkat-Nya yang luar biasa. Daily, tiap hari. Kefirman Allah, bukan saya. Hari lewat hari, tiap hari Allah memenuhi kita ya, dengan berkat-berkat-Nya. Luar biasa. Luar biasa. Tinggal saudara percaya atau tidak. Saya percaya, saudara. Saya sudah belajar hidup dengan iman. Hidup benar-benar dengan iman, saudara. Itu saya belajar dari berapa puluh tahun yang lalu. Tidak mengandalkan si A, si B, orang kaya tersebut. Tidak. Hanya mengandalkan Tuhan. Dan ternyata Tuhan pelihara sampai saya. Sekarang, sampai saat ini saya boleh ada sebagaimana saya ada. Karena kasih anugerah Tuhan. Selanjutnya, mari kita baca di dalam Mazmur pasal 86 ayat yang kelima. Sebab Engkau ya Tuhan baik dan suka mengampuni dan berlimpah kasih setia bagi semua orang yang berseru kepadamu. Bahasa Inggris memakai istilah ready ya, saudara tahu, to forgive and plenteous in mercy. Sangat berkelimpahan dalam kemurahan dan penuh dengan belas kasihan dan pengampunan. Ready to forgive, siap untuk mengampuni. Bagaimana saudara dan saya? Siap mengampuni gak? Saya pernah dengar orang yang berkata, aduh sampai mati saya gak bisa mengampuni. Pakai istilah dendam lagi. Saya masih kecil mendengar istilah dendam kusumat. Oh gak ada, jangan ada itu saudara. Di dalam hidup kita, di dalam hati kita. Gak ada istilah dendam, apalagi dendam. No, kita harus ready, siap untuk mengampuni. Saya heran kalau ada orang yang sudah berkata, oke, saya salah, sorry. Ayo sudahlah, berhenti, ampuni. Ampuni, harus ready, siap tiap hari, tiap saat untuk mengampuni siapapun dia. Yang lebih tua dari kita, yang cerewet terhadap kita, atau yang lebih muda dari kita. Siap untuk mengampuni. Sebab Allah sendiri ready kok to forgive. Selalu siap untuk mengampuni. Siapa kita untuk tidak siap mengampuni? Baik, selanjutnya. Dia itu berlimpah dengan kasih. Overflow. Semua overflowing. Overflow dengan kasih. Kita baca sekarang di dalam Mazmur 23 ayat 1 sampai ayat 4. Mazmur yang terkenal. Ada yang hafal Mazmur ini. Tapi mari kita baca. Pagi hari ini saya baca Mazmur 23. Mulai ayat 1 dulu sampai dengan ayat 4. Tuhan adalah gembalaku.
tak akan kekurangan aku. Katakan amin, saudara. Amin. Saya katakan amin. Takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Perhatikan ya, rumput hijau, bukan jerami, bukan rumput kering. Tiap hari Tuhan membimbing kita, membawa kita, membaringkan kita padang yang berumput hijau. Dan padang yang berumput hijau tidak berhenti di situ. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Bukan air yang arusnya deras, enggak. Tenang. Ya. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman atau lembah kematian, aku tidak takut bahaya. Sebab Engkau, huruf besar, Engkau ya Tuhan, besertaku. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Gak berhenti sampai membawa kita ke air yang tenang, padang rumput yang hijau, no. Dia menyediakan bagi kita meja yang disertai hidangan. Saya catat di sini meja prasmanan, saudara. Ya, saudara sering bukan makan prasmanan, bukan a la carte. Ya, dia menyediakan bagi kita meja prasmanan, all you can eat. Bukan sekedar cukup, namun berlimpah. All you can eat. Saudara, saya teringat puluhan tahun yang lalu, waktu Hotel Indonesia di Jakarta baru selesai dibangun. Kakak saya yang laki yang memang tinggal di situ, waktu itu saya kebetulan ada di situ, dia mengajak semua saudara-saudaranya pergi ke Hotel Indonesia. Kenapa? Karena tiap hari Rabu waktu itu diadakan buffet. Waduh, ada macam-macam makanan, ada ya ikan bakar, ayam bakar, apa macam-macam, komplit. Saya tidak akan lupa itu. Pertama kali saya makan buffet. Saya lupa berapa puluh tahun yang lalu. Ya, hotel di Jakarta baru dibuka. Buffet. Not a la carte. Makan sepuas-puasnya. Itu yang Tuhan sediakan bagi saudara dan saya. Lalu dicatat lagi di sini, di hadapan lawanmu, di hadapan lawanku, Tuhan menyediakan meja yang berlimpah dengan makanan. Oh, luar biasa, saudara. Luar biasa. Itu sebabnya di dalam Efesus pasal 2 ayat yang keempat dikatakan di sana, tetapi Allah yang kaya dengan rahmat, oleh karena kasih yang besar yang dilimpahkannya kepada kita. Kasihnya yang besar dilimpahkan, pour out. Waduh, bukan diberi dikit, enggak. Dilimpahkan bagi kita. Sekarang saya kembali kepada ayat yang kelima. Apa yang dikatakan di dalam ayat yang kelima? Dikatakan di situ bahwa Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak. Pialaku penuh melimpah. Pialaku penuh melimpah. Kepala diminyaki. Domba itu seringkali dihinggap lalat, saudara, di kepala. Dan lalat bertelur di situ, datang binatang-binatang yang kecil langsung sakit. Dia bisa jadi sakit sekali. Jadi gembala itu tahu. Dia mengurapi dengan minyak supaya tidak dihinggapi lalat. Lalu apalagi dikatakan di sini, pialaku membumbung. Pialaku penuh berlimpah.
Bahasa Inggris pakai my cup runneth over. Pialaku melimpah. Itulah berkat yang Tuhan sediakan bagi kita. Asal kita tetap setia, tekun, berbakti, dan lakukan apa yang dikatakan firman Tuhan. Ya, siap selalu untuk mengampuni. Tidak ada istilah dendam dalam hidup kita. Maka kita akan menikmati piala yang luber, overflowing blessing. Sekarang yang ayat yang ke-6. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Bahasa Inggris memakai istilah surely, goodness and mercy. Dipakai kata surely, berarti benar-benar, nggak main-main. Di sini yang dikatakan kebajikan dan kemurahan saja. Tapi terjemahan bahasa Inggris berkata benar-benar, nggak main-main. Surely, pasti kebajikan dan kemurahan akan mengikuti aku sepanjang umur hidupku. Surely goodness, nggak perlu diragukan. Sungguh-sungguh kebajikan dan kemurahan akan mengikuti aku sepanjang umur hidupku. Saudara, saya mau umpamakan ya. Kebajikan dan kemurahan ini bagaikan dua anjing herder yang selalu mengikuti kita, menjaga ketat kita. Kiri kanan ada anjing herder yang menjaga ketat. Kemana kita pergi dia ikuti, menjaga kita. Ya, dua anjing herder yang mengikuti kita. Waduh, luar biasa. Itu yang Tuhan siapkan bagi kita. Kebajikan dan kemurahan. Di kiri dan kanan kita yang selalu mengawali kita. Itulah anjing penjaga. Kiri kanan. Ada lagu yang lama sering kita nyanyikan dulu. Kiri kananku ada Yesus. Sekelilingku ada Yesus. Ya. Memang saudara, kita dikelilingi oleh Yesus, berkat-berkat Tuhan yang luar biasa. Surely, sungguh-sungguh, kebajikan dan kemurahan akan mengikuti aku sepanjang umur hidupku. Di kiri kananku ada berkat Tuhan, ada Yesus mengelilingi hidup kita. Sekarang, kalau saudara baca di dalam Mazmur 23 tadi, saudara langsung ke Mazmur 25, saudara. Tadi malam saya baca ini dan saya mendapatkan ayat ini di dalam Mazmur 25 ayat yang ke-21. Demikianlah firman Tuhan. Ketulusan dan kejujuran kiranya mengawal aku, sebab aku menanti-nantikan Engkau. Baik, dalam bahasa Inggris dikatakan demikian, saudara, bahwa ketulusan dan kejujuran itu yang akan melindungi, protect. Kejujuran dan ketulusan akan melindungi kita. Sebab itu aku akan, my hope is in thee. Nah, ini dia sudah. Pengharapan kita, harapan kita ada di dalam Engkau ya Tuhan. Jadi makanya ya kita dijaga. Yang penting ada ketulusan, ada kejujuran dalam hidup kita. Ya. Maka hati kita akan senantiasa berharap kepada Tuhan, bukan manusia. Harap kepada Tuhan. Nah, sekarang saya berikan saudara sebuah ayat lagi sebagai ayat yang sangat terkenal di dalam kitab Nabi Yeremia. Yeremia pasal yang ke-17. Mari kita perhatikan baik-baik ayat ini. Yeremia 17 ayat yang ke-7 dan ayat yang ke-8. Yeremia 17 ayat 7 dan 8.
Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Jadi orang yang mengandalkan Tuhan itu bagaikan pohon yang tertanam di tepi sungai. Bukan sekedar sungai kecil, enggak, yang ada mengalir terus. Ya. Semakin hari semakin kuat, daunnya tetap hijau, berbuah terus, enggak berhenti berbuah. Saya waktu baca ayat ini saya ingat saudara, nenek moyang kita Abraham diberkati dengan luar biasa oleh Tuhan. Turun kepada anaknya Ishak. Kita pernah baca kisah di mana Ishak itu pada waktu itu tinggal di dalam kota yang sedang kelaparan. Ya, walaupun kota itu sedang kelaparan, Ishak menanam, tapi semua tanamannya jadi dan berhasil 100 kali ganda. Ini saudara anak cucu orang benar, diberkati oleh Tuhan. Abraham diberkati karena dia taat kepada firman Tuhan. Ishak diberkati. Saya heran di waktu masa kelaparan Ishak diberkati. Dia bercocok tanam dan Tuhan memberkati berlipat 100 kali ganda. Yakub pun demikian diberkati. Dan jangan khawatir. Asal kita tetap menjadi orang yang benar, yang benar-benar mengandalkan Tuhan, pasti kita diberkati. Ya, kita diberkati. Bahkan Yeremia 17 ayat 5 berkata, terkutuklah orang yang berharap kepada manusia. Terkutuk orang yang berharap kepada manusia. Diberkatilah orang yang berharap kepada Tuhan. Mari, saudara. Ini pengalaman saya, saudara. Tidak mengandalkan siapapun, hanya mengharapkan Tuhan. Kita akan kecewa kalau kita mengandalkan manusia. Ya. Hanya Tuhan yang selalu sama, dahulu, sekarang, dan selama-lamanya. Dia tidak pernah berubah. Baik, saya akan mengakhiri sekarang firman Allah dengan masih membacakan sebuah ayat bagi saudara yang terdapat di dalam Keluaran pasal yang ke-15 ayat 26. Firman-Nya, jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan apa yang benar di matanya dan memasang telingamu kepada perintah-perintahnya dan tetap mengikuti segala ketetapannya, maka aku, Tuhan, tidak akan menimpakan kepadamu penyakit manapun yang telah kutimpakan kepada orang Mesir, sebab aku, Tuhanlah, yang menyembuhkan engkau. Aku Tuhan yang menyembuhkan engkau. Saya tahu saudara di antara kita ada jemaat yang sakit, yang lemah tubuhnya. Mari nantikan jamahan Tuhan. Tidak ada yang lemah. Tidak ada yang sakit. Akulah Tuhan yang menyembuhkan engkau. Mari kita andalkan Tuhan. Pagi hari ini saya baca di dalam 1 Korintus pasal yang ke 10 ayat 21. Ialah cawan berkat, cup of blessing. Dan benar-benar ada kesembuhan di dalam cawan Tuhan ini. Asal saudara percaya. Kita akan tundukkan kepala dan kita akan menyanyikan sebuah lagu dengan judul
dengan segenap hati. Tadi pagi saya bangun tidur saudara, sementara masih di tempat tidur, begitu mata terbuka, lagu ini yang ada di dalam hati saya. Dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan kekuatanku, ku sembah Kau Tuhan. Dalam kekudusan-Mu, ku angkat tangan-Mu, rindu selalu dalam hadirat-Mu. Amin Tuhan. Haleluya. Sebab Engkau yang lurus, adalah darah-Mu tercurah di atas Kalvari. Sebab Engkau yang kaya, terima pujian. Kita berdiri, haleluya. Sebab Engkau yang sekarang dan selama-lamanya. Haleluya. Sekarang dan selamanya. Ya Tuhan, dari kasih-Mu yang luar biasa, yang melimpah ruah bagi kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa. Amin. Allah yang besar, ajaib dan mulia, Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagi-Mu ya Tuhan, hanya Kau yang layak ku anugerah.
ya Tuhan, hadirat-Mu tetap menyertai mereka untuk memberkati setiap rumah tangga mereka, seluruh anggota keluarga mereka. Berkatilah usaha dan mata pencaharian umat-Mu. Berkatilah roti dan air mereka. Berkatilah umat-Mu ini dengan kekuatan dan kesehatan. Sesungguhnya Dikau sangat mengasihi umat-Mu. Seluruh umat-Mu ini ada di dalam telapak tangan-Mu, dan tak seorang pun dapat merampas mereka, domba-domba-Mu ini, dari dalam tangan-Mu. Hamba-Mu berdoa, bawalah seluruh sidang jemaat-Mu ini semakin hari semakin dekat kepadamu, semakin mengasihi Engkau ya Tuhan, sehingga mereka boleh tiba di puncak bukit kesucian-Mu dan memandang wajah-Mu yang indah. Kini sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, Allah yang kekal adalah naungan-Mu, dan lengannya yang abadi menopang Engkau. Tuhan memberkati Engkau dan melindungi Engkau. Tuhan menyinari Engkau dengan wajah-Nya, serta memberikan Engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan Engkau damai sejahtera di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus.